Tuhan. Saya sangat berbahagia Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi pelayan bagi Bapak Ibu. Itu kebanggaan kami ya. Jadi sikap hati kami, prinsip kami tetap sama. Kami pelayan, kami pembantu bagi Bapak Ibu. Itu motivasi kami, tidak menganggap kami lebih rohani, tidak menganggap diri kami lebih pintar. Mungkin kami lebih dulu, tapi tidak berarti kami lebih pintar dari Bapak Ibu dan akan lebih berkenan kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk senior saya ya, Bapak Ibu Gembala ya. Senior saya karena saya baru merintis 3 tahun di Jakarta. Jadi tua-tua begini baru Tuhan percayakan merintis, karena dulu saya pikir tidak mampu saya untuk menggembala lagi. Jadi beliau lebih dulu merintis di Jakarta, udah 20 tahun lebih ya, hampir 30 tahun ya. 17 tahun di sini. Ya, saya melayani dulu di pedalaman, tidak mampu saya di Jakarta. Berapa kali saya ditawarkan ke Jakarta, saya bilang tidak. Saya tidak terpanggil ke Jakarta. Amit, amit. Saya staf dulu di Cianjur, bawa pulang pergi Om Yoyo ke Jakarta. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan jangan ke Jakarta. Jadi walaupun saya ditawarkan ke Jakarta, hati saya tidak terpanggil ke Jakarta. Saya mengikuti panggilan Tuhan ke pedalaman, betul-betul pedalaman. Dari Makassar di Sulawesi itu kurang lebih 700 km ke pedalaman. Daerah sekarang jadi Sulawesi Barat. Kurang lebih 700 km. Perjalanan waktu itu rata-rata 18 jam waktu normal, karena masih jalan perintisan antar provinsi. Dari tahun 95, jadi saya kalah bersaing, tidak mampu saya ke Jakarta, saya ke pedalaman. 12 tahun pelayanan di pedalaman di suku-suku yang tak terjangkau sampai tahun 2007 saya mau singkatkan ceritanya. Tuhan bawa kami dengan tangan yang teracung. Tuhan tidak tanya bersedia atau tidak, takut atau tidak, kami dibawa ke Arab. Jadi kami di Arab dari tahun 2007 sampai tahun 2014. Kami di Arab, di Yaman ya, Yaman. Jadi puji Tuhan selama di Arab lumayan jiwa-jiwa yang Tuhan menangkan. Nanti kesempatan lain kita bersaksi tentang itu, bagaimana Tuhan memenangkan lumayan banyak jiwa. Tidak banyak sekali, tapi ada jiwa-jiwa yang dari orang Arab. Nah, kita akan belajar satu prinsip paling penting, sangat penting sekali. Ini khotbah saya pertama tentang materi ini secara utuh ya. Saya rindu Bapak Ibu pulang, pelajari ini, sangat penting sekali. Kalau ada hal-hal yang baru yang Bapak Ibu dengar, wow, jadikan itu inspirasi dan praktek hidup. Kita akan membongkar tentang keselamatan, supaya Bapak Ibu mengerti keselamatan itu apa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama dulu ya, supaya kita jelaskan sebentar. Jadi judul dari firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama, kita hidupi bersama. Saya pun masih hidup di dalam firman ini. Nanti saya saksikan dalam hal apa saya hidup dalam keselamatan. Karena ternyata keselamatan kita tidak terima setelah kita terima Yesus. Tidak berhenti, tidak sempurna ketika kita sudah terima Yesus. Itu yang perlu kita mengerti. Amin. Kita baca dulu dari ayat 1 sampai 5 ya. Bapak Ibu, saya menyederhanakan ada 5 poin yang perlu Bapak Ibu mengerti tentang keselamatan. Titik awalnya kita itu di ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebagai pembukaan di dalam khotbah saya mau menjelaskan tentang keselamatan. Ternyata
Kita perlu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini diucapkan untuk siapa? Kita diajarkan untuk beroleh keselamatan, tetapi kita sudah percaya kepada Yesus. Nah, anggapan ini yang perlu Bapak Ibu mengerti, bahwa keselamatan itu bukan benda. Amin. Banyak orang berpikir, oh saya sudah jadi Kristen, saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima darah Yesus, so what gitu loh, langsung kamu selamat. Enggak. Yesus membicarakan keselamatan sebagai komitmen keterikatan dengan Dia. Itu keselamatan. Kalau saya mau menyederhanakan, apa itu keselamatan? Keselamatan adalah ikatan ketika kita menyatu dengan Tuhan. Itu keselamatan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jadi keselamatan adalah perjalanan hidup yang penuh komitmen, terikat dengan Yesus sebagai Tuhan, pemilik, menuju keserupaan dengan Allah. Allah tujuan kita, bukan tempat. Nanti kalau tempat Bapak Ibu bingung. Tujuan kita bukan sorga. Kita ada di dalam kerajaan sorga, tapi tujuan kita bukan sorga. Allah sendiri akan meninggalkan sorga. Dalam kitab Wahyu pasal 21-22, Allah meninggalkan sorga, menyatu dengan kita di dalam Yerusalem baru, di bumi yang baru. Jadi keselamatan bukan satu peluang untuk mendapat rumah di sorga, bukan. Keselamatan adalah keterikatan, komitmen terikat, dipimpin hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dalam pribadinya Allah. Amin. Itu keselamatan, bukan benda. Yesus menceritakan keselamatan dalam 3 contoh supaya Bapak Ibu mengerti. Yang pertama tadi jalan, katanya, jalan. Aku jalan. Yesus tidak katakan, aku pintu surga. Begitu engkau masuk, menerima Yesus, udah masuk surga. Enggak, dapat tempat kapling di surga. Enggak. Setelah engkau terima Yesus, engkau harus berjalan. Progresif, bertumbuh, berkembang, ada pencapaian. Amin. Jalan. Yang kedua, Yesus mengumpamakan kita seperti apa? Seperti manusia, bayi lahir baru. Yohanes pasal 3. Bukan Pak Yohanes Arun, Yohanes pasal 3. Amin. Lahir. Tidak ada orang begitu lahir nina bubuk sampai sudah umur 90 masih nina bubuk terus. Tidak ada. Harus progresif, harus ada yang dicapai. Keselamatan itu seperti manusia. Lahir baru itu baru lahir. Katakan sama-sama, lahir baru, baru lahir. 1, 2, 3. Lahir baru, baru lahir. Banyak orang bangga di sini. Wah, aku dengan iman, kredo iman percaya. Aku percaya, aku percaya. Tapi orang sekarang percaya mengalami degradasi. Mereka hanya mempercayai apa yang mereka suka percaya. Mereka hanya mempercayai apa yang menguntungkan mereka. Itu bukan percaya. Itu bukan percaya. Itu tipuan. Sebagian dari percaya. Yakobus 2:19, iblis pun percaya. Tapi percaya yang membuat kita mentaati Tuhan, percaya yang membuat kita dipimpin oleh Tuhan, percaya yang membuat kita melakukan firman Tuhan, percaya yang membuat kita memaksa diri untuk menggenapi firman Tuhan, itu baru taat namanya, percaya yang sungguh, iman. Itu keselamatan. Dan yang ketiga, Yesus mengumpamakan keselamatan seperti apa? Seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang kita baca di dalam, tolong kembali tadi yang apa? Yang pertama. Jadi karena itu katanya, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Nah, kita akan masuk di dalam materi ini. Karena itu, karena apa? Ya kan?
1 Petrus 2 itu dimulai dengan kata karena itu. Karena apa? Karena kamu sudah lahir baru. Amin. Karena itu nanti saudara pulang sedikit, ya, retreat sedikit, tarik ancang-ancang. Karena apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali. Amin. Ternyata setelah dilahirkan kembali bukan berarti sudah selamat Bapak Ibu. Sudah selamat iya, tapi masih tahap yang baik. Ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Keselamatan tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Tidak ada. Keselamatan dimulai dari Abraham. Apa agamanya? Penyembah dewa api. Agamanya penyembah dewa api. Tapi dia telah menemukan Allah, atau lebih tepatnya Allah menemukan dia. Di antara ribuan agama, dewa-dewa yang dikenal masa Abraham 4000 tahun yang lalu dari sekarang. Dia menemukan Allah. Di antara ribuan, mungkin jutaan dewa saat itu, dia menemukan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang sejati. Allah yang menemukan dia. Allah memperkenalkan diri dan dia meresponnya. Keselamatan sudah ada sejak Abraham. Bukan semenjak Yesus hadir, mati dan bangkit, bukan. Ini harus merubah orientasi Bapak Ibu. Di mana buktinya Abraham selamat? Karena kepada Abraham imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham orang benar. Itu sebabnya doa-doa zaman perjanjian lama selalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Galatia 3 ayat 8. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa keselamatan itu sudah ada sejak Abraham. Apakah Abraham selamat? Selamat. Coba baca nanti di dalam Lukas pasal 16. Yesus dengan jelas berkata Abraham tersimpan sekarang di Firdaus dalam kisah dengan Lazarus. Amin. Jadi keselamatan bukan ada setelah Yesus, tapi keselamatan ada di dalam pribadi Yesus. Karena Abraham ketemu dengan Yesus beberapa kali ketika dia hidup. Jadi jangan pernah keluar dari kebenaran ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, di dalam pribadi Yesus. Galatia 3 ayat 8. Kita baca sama-sama. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi rubah pandangan Bapak Ibu ya, rubah. Yang seolah-olah engkau berpikir keselamatan hanya ada di dalam Kristen, itu tipuan. Itu bukan kebenaran. Orang-orang di luar agama Kristen dilawat oleh Tuhan. Zaman perjanjian baru siapa orangnya? Contohnya Cornelius. Dia penganut agama Romawi. Dia serdadu pemimpin pasukan Romawi. Dia selamat. Dia dilawat oleh Tuhan. Bahkan doanya dinanti-nantikan oleh Tuhan. Amin. Tapi keselamatan hanya ada dalam pribadi Yesus. Sampai hari ini Yesus pun masih bekerja melawat orang-orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kita akan belajar. Saudara ngerti keselamatan. Jangan lagi ada konsep wow, selamat itu harus Kristen. Saudara sedang menabrak kebenaran Alkitab. Alkitab tidak diciptakan untuk agama tertentu. Keselamatan telah ada sebenarnya semenjak Adam, tapi Adam tidak menerimanya, tidak menghargainya. Adam hidup kurang lebih 5.000 tahun dalam masa kekekalan. Mulai dari hari ke-6 dia diciptakan, hari ke-7, ke-8, hari ke-7 Allah beristirahat, hari ke-8 Allah turun berjalan-jalan dengan dia, ke-9, ke-10, ke-10 dia jatuh. Jadi kurang lebih 5.000 tahun Adam hidup dalam keselamatan. Tapi keselamatan yang kita peroleh Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, supaya jangan engkau tersesat. Setelah engkau masuk dalam kekekalan, apakah engkau kehilangan hak pilihmu, kehendak bebasmu? Tidak. Jadi di dalam kekekalan, engkau masih punya kehendak bebas. Engkau masih bisa jatuh, masih bisa jatuh.
Karena itu, mulai dari sekarang Allah memilih, Allah memfilter, Allah memproses orang-orang yang sudah selamat. Sampai nanti di zaman 1000 tahun damai, masih ada orang yang disaring dari selamat kemudian kehilangan keselamatan, masih ada. Nanti baca kisah di dalam kitab Wahyu 20 ayat 8. Masih ada orang yang jatuh, masih ada orang yang masuk neraka dari 1000 tahun damai. Di penghujung 1000 tahun damai, iblis dilepaskan untuk menggoda orang-orang yang sudah di kerajaan 1000 tahun damai. Dan masih ada yang tersesat, masih ada. Siapa mereka? Mereka yang kehendak bebasnya belum betul-betul mencintai Tuhan dan belum betul-betul mencintai sesama. Kenapa kita akan hidup dalam kekekalan? Karena kita sudah memilih, melatih diri sementara kita hidup 70-80 tahun ini untuk memiliki kecenderungan takluk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Jadi dalam kekekalan kita menjadi hidup kudus bukan karena Allah merubah hati kita, bukan. Karena kita memilih untuk merubah hati kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat di sini. Jadi setelah selamat sebagai bayi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 tadi, kita masih diminta untuk memproses terus bertumbuh keselamatan kita. Amin. Jadi kita lihat di sini, hidup dalam kekudusan. Buanglah segala kejahatan. Ini tanda bahwa kita selamat. Barometer kita. Engkau selamat tidak dibuktikan engkau ada di sini. Engkau selamat tidak ada hubungannya dengan engkau gereja. Abraham tidak bergereja. Abraham tidak tahu itu Tritunggal. Itu bukan doktrin utama. Doktrin utama keselamatan, engkau bertuhankan Yesus, engkau mentaati Yesus, engkau menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu yang engkau pilih sehingga engkau membuang. Lukas 18 ayat 89, jika matamu menyesatkan, cungkil. Jika kakimu, tanganmu penggal, potong. Di sini bahasanya lebih sopan. Paulus lebih sopan dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang, potong. Apa artinya potong? Lawan kalau saudara memiliki karakter yang berbeda dengan Tuhan, lawan terus. Ini kekristenan sejati. Kekristenan sejati, kriteria pertama, tolok ukur, indikatornya, karaktermu berubah. Banyak kekristenan rusak parah karena ini tidak pernah diberitakan. Indikator engkau selamat, engkau bertumbuh, seperti pohon tadi bertumbuh, seperti orang berjalan, tidak tinggal di tempat, tidak tinggal di stasiun, tidak tinggal di shelter, dia berjalan. Ada jarak yang ditempuh. Apa yang telah engkau lakukan untuk Tuhan, apa yang telah engkau lakukan untuk sesama harus ada. Apa karaktermu yang berubah, harus ada buktinya. Hari-hari ini Tuhan mengajar saya bertobat lewat istri saya. Paling banyak istri saya dipakai Tuhan. Saya bersyukur dengan istri saya. Saya harus merubah cara saya berkhotbah. Saya harus menyadari, saya sering berkhotbah sangat sombong. Saya jujur, sombong sekali saya. Saya menghakimi hamba Tuhan lain. Saya menghakimi jemaat. Itu tanpa sadar. Saya bersyukur Tuhan berbicara lewat istri saya. Bertobat, saya bertobat. Jadi kalau saya bisa khotbah lebih baik hari ini, Bapak Ibu merasakan ada hal yang baik pribadi Tuhan. Itu karena saya membuang karakter-karakter yang tidak baik. Saya menjadi suami yang sangat kasar. Saya merasa diri saya paling sombong. Saya menganggap, saya dipakai Tuhan. Tuhan berbicara. Saya mendengar Tuhan berbicara banyak sekali. Saya sangat sombong sama istri saya. Saya sangat sombong dengan hamba Tuhan lain. Sangat sombong saya. Sampai 2-3 tahun lalu saya tangisi, Tuhan, sombong sekali aku berkhotbah. Tapi hati nurani kita masih bunyi. Amin. Itu tanda kita selamat. Alarmnya kita masih berbunyi. Sekarang istri saya lebih batak dari saya. Apa tandanya kita sudah selamat? Yesus bilang, marilah kepada aku yang lili-lisu dan berbiran-biran. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini paling disukai orang. Sedap sekali bersama Yesus. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Ini yang aku suka.
Tapi yang berikutnya, pikul salib aku, pikul aku. Ini tidak enak. Dan belajar kepadaku. Belajar apa? Aku lemah lembut rendah hati. Tidak ada orang yang selamat yang karakternya tidak semakin berubah seperti karakter dasar Yesus, lemah lembut rendah hati. Tapi kita bertumbuh, terutama kami para pendeta, minta maaf, bertumbuh dengan kebanggaan pelayanan, bertumbuh dalam kebanggaan kemampuan pengetahuan. Padahal standar Yesus, ikut aku, kamu akan semakin serupa dengan aku, lemah lembut dan rendah hati. Amin. Ini tujuan kita, Bapak Ibu. Yesus yang kita puja. Saya tidak ada yang paling saya puja, tidak ada yang paling saya banggakan, tidak ada yang paling saya cari. Saya jatuh cinta kepada Yesus setiap hari. Yesus ada di sini. Saudara akan merasakan apa yang saya katakan benar. I'm really deeply falling in love with Jesus every day, every moment in my life. There is no one, there is nothing more than Jesus in my life. He is the focus, the center of my life. Dia fokus hidupku, dia kebanggaanku, dia angan-anganku, dia pikiranku setiap hari. Tapi tanpa sadar saya menyombongkan itu. Saya pencinta Yesus, saya pemburu Yesus, saya mengaku kalian tidak tahu mencintai Yesus. Bagaimana cara membuang? Tidak perlu orang lain. Engkau tahu engkau sombong, katakan dalam hatimu, aku harus berubah. Aku harus berubah. Aku harus berubah. Caraku bicara harus berubah. Aku pelit, aku harus peduli sama orang lain. Yesus itu berkorban. Amin. Aku kotor. Kata-kata kotor. Saya ingat bagaimana saya dulu yang paling sering, minta maaf ini karena belak-belakan ya. Saya ngomong sama istri saya, yang paling kotor, yang paling sering, kalau saya sudah jekel, tai kucing. Itu paling sering. Itu cerita kurang lebih sampai tahun 2013 kayaknya saya masih sebutkan. Itu titik baliknya saya semakin mengerti kekristenan. Jadi saya sudah pendeta sampai tahun 2013. Pertobatan saya yang sejati mengerti kebenaran itu tahun 2013 ketika kami ada di Arab. Tuhan katakan, aku mau engkau berubah. Aku tidak butuh pelayananmu, aku butuh engkau berubah. Aku butuh pribadimu, aku butuh hatimu, kata Tuhan waktu itu. Saya nangis tahun 2013. Menjadi pendeta belum tentu selamat. Menjadi pecinta Yesus, menjadi orang penurut firman, penurut Yesus, itu indikasi kita selamat. Indikasi pertama apa? Karakter berubah. Hari ini kau jatuh, gak usah takut. Ketika kau belajar terus fokus, pasti kau berubah. Kalau engkau tidak fokus itu, kekristenanmu tidak bertumbuh, engkau tidak betul-betul selamat. Kenapa? Ketika engkau sampai di sorga, orang-orang yang egois, apa saudara pikir bisa tinggal di sorga? Tidak bisa. Engkau berpikir engkau selamat, terima darah Yesus dan engkau masuk sorga. Sampai di sana engkau egois, engkau merusak komunitas sorga. Kalau ada tempatmu, engkau akan pagar. Jangan sampai lewat ya. Bapak Arus Senturi, waktu di bumi dulu dia curi durianku. Kenapa? Karena masih ada kebencian, masih ada keegoisan. Yang suku Kupang, apalagi roti, jangan coba-coba lewat ya. Bet habuk lu ya. Kenapa? Masih ada hati yang tidak mengasihi sesama. Dan itu tidak dirubah oleh Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan sebagai hukum utama ajaran Yesus, lebih dari segala sesuatu, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan orang yang tidak mengasihi sesama seperti dirinya sendiri tidak mungkin masuk surga. Walaupun dia mau jungkir balik, dia katakan dia terima darah Yesus. Karena dia masih bayi yang manja dan egois. Itu tidak dipakai di surga, akan merusak surga. Yang kedua, jadi seperti bayi, memiliki ketergantungan penuh terhadap firman. Amin. Tidak selalu Bapak Gembala itu khotbahnya enak. Saya pun seperti itu. Saya berbicara tentang diri saya. Tapi ketika itu firman, terima. Amin. Amin. Kita tidak menjadi penggembira-penggembira yang menjadikan gereja itu seperti restoran. Ketika tidak enak engkau pergi, udahlah, Bapak Pendeta tidak bagus khotbahnya. Bukan khotbahnya, firmannya. Amin.
Miliki kerendahan hati, rasa haus dan butuh Tuhan. Aku butuh firman-Mu. Dan siapa yang paling tahu? Bapak Gembala. Apa bedanya dengan orang lain yang khotbahnya bagus? Orang lain itu logos. Mereka tidak tahu kebutuhan kalian. Tapi Bapak Gembala setiap mau menyampaikan firman, dia doakan Tuhan apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Amin. Walaupun khotbahnya tidak bagus, dosa pusingkan. Taruh hatimu seperti bayi. Kenapa? Engkau sudah mengecap banyak mujizat Tuhan. Kita sudah mengecap banyak mujizat Tuhan lewat firman itu. Engkau hanya dapat berubah ketika engkau menghargai firman Tuhan. Dan yang ketiga, kesediaan kita untuk memberi diri lagi. Jadi tahap memberi diri itu tidak berhenti ketika kita pertama terima Tuhan. Memberi diri lagi untuk dibaharui oleh Tuhan. Memberi diri lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ketika kita datang pertama, datang untuk keselamatan awal. Amin. Datang kedua, kesediaan untuk dipakai Tuhan. Ketika anak-anak kita tidak minta dia, ketika dia datang, oi, besok kamu menyapu. Kan tidak begitu kan? Tapi setelah dia mulai besar, anak-anak kami, kamu nyapu ya nak ya, kamu nyuci ya nak ya, kamu latih dirimu untuk mengasihi, melayani di tengah keluarga kita. Datang untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku lakukan. Amin. Apa yang Engkau inginkan aku capai. Apa yang Engkau rencanakan untuk ku genapi. Kita datang dalam penyerahan kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan pakai kalian, terutama di jemaat ini lebih dulu, ya, baru nanti di luar. Jadi utamanya kita dipakai Tuhan bukan khusus untuk di dalam saja. Nanti kita akan lihat itu bagian yang kelima. Jadi kesediaan kita, penyerahan hidup kita. Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Aku ingin menyenangkan hatimu. Amin. Aku ingin menyukakanmu. Apa yang Engkau inginkan aku lakukan? Ketika kita mulai pemuda, remaja, semakin dewasa. Itu hati yang keempat. Dan yang kelima, kesediaan kita. Yang keempat, kesediaan kita untuk tinggal dalam persekutuan. Yang keempat tadi, dalam penyerahan persekutuan dengan Tuhan, ya. Tetap tingkatkan. Ketika engkau bermasalah, jangan keluar lari dari Tuhan. Kami dulu ketika tidak mengerti, sering saya dengar kesaksian di Jumat. Aku marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak kenal diri siapa kita. Jangan marah dengan Tuhan. Itu kata-kata dan sikap yang tidak pantas. Amin. Datang kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Menyerah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang keempat, kesediaan kita. Nah, ini sangat penting untuk jemaat. Menjadi batu hidup. Engkau mulai dipakai. Kapan engkau dipakai? Dalam persekutuan jemaat. Itu Yesus menjadi batu penjuru, tapi kita menjadi batu. Ini gedung tidak akan jadi kalau tidak ada batu demi batu. Siapa batu demi batu itu? Bapak Ibu. Sebab kalau tidak, berarti bolong, kosong. Ada angin, bisa hujan masuk, dan lain-lain, pencuri bisa masuk. Kita menjadi penopang ketika Bapak Ibu terikat kuat. Makanya saya tidak suka, Yesus tentu tidak suka. Ada jemaat yang suka kudu loncat kemana-mana. Amin. Yang perlu saudara perkuat di jemaat ini dulu. Amin. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu dipakai kata bukan sekedar persekutuan, episunagog. Jadi ibadah seperti ini satu arah. Ini bukan ibadah yang dimaksud Tuhan. Setelah kita selesai, kalian bercengkerama, saling memperhatikan satu lain. Itu episunagog. Sunagog itu antara kita dengan Tuhan. Saya berdoa, saya menyelidik firman. Sunagog di rumahmu aja. Amin. Tapi setelah ibadah kalian bercengkerama, Bu, apa kabarmu? Kok kelihatan sakit? Itu episunagog. Ada kepedulian kasih di luar hanya ibadah ini. Bukan ibadah linier antara saya dengan kalian, Tuhan dengan kalian. Bukan. Itu bukan ibadah yang Tuhan maksud. Pertemuan ibadah itu episunagog.
Kalian harus saling memperhatikan, kalian harus saling menolong, kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian tidak peduli, bagaimana kalian mau bertumbuh sebagai batu yang hidup? Engkau tidak peduli batu di atasmu, batu di samping kirimu, batu di samping kanan, batu di bawahmu. Itu bukan bangunan yang hidup. Engkau hidup ketika engkau menghidupkan yang lain di sekitarmu. Ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat 9. Coba di display ya, sebagai ayat terakhir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau engkau mau mengukur kedewasaanmu dalam keselamatan, ini ukurannya. Karena panggilan tertinggi orang percaya adalah imamat rajani. Saya ulang sekali lagi. Ini baru kali ini saya terangkan firman ini secara utuh. Imamat rajani adalah ukuran kedewasaan keselamatan. Apa itu imamat rajani? Ketika kau peduli dan menjadi pendoa syafaat untuk orang-orang di lingkunganmu. Seperti Abraham. Dia berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Apakah engkau melakukannya? Ketika engkau melakukan ini, gaji surgawimu turun. Karena ini panggilan tertingginya orang dewasa yang selamat. Nanti saudara kalau mau belajar Ibrani pasal 5 jelas sekali. Apa itu imamat rajani? Tidak bisa menyimpan sakit hati siapapun. Tidak bisa. Itu panggilan tertinggi kita, imamat rajani. Kita menjadi pendoa syafaat untuk orang lain. Apa tugas imamat rajani? Imam. 2. Imamat rajani yang sampai di ruang Maha Kudus. Yang pertama, dia menyelenggarakan ibadah, menyalakan penyembahan. Pagi, sore. Dari pagi sepanjang hari dia melakukan penyembahan kepada Tuhan. Doa syafaat untuk orang lain. Dan kemudian mempersembahkan korban, memintakan ampun untuk orang lain, menyembelih. Kita tidak menjadi pendakwa. Tugas imamat rajani kita berdoa untuk orang lain. Ini tidak banyak dimengerti orang Kristen. Tidak banyak dimengerti. Pengertian tentang imamat rajani sudah hampir hilang dari gereja. Padahal panggilan tertinggi kita imamat rajani. Dari Keluaran 19 ayat 6, 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 1 ayat 5, 6, Wahyu 5 ayat 9, 10, Wahyu 20 ayat 6, Ibrani pasal 5. Itu mengingatkan kita panggilan kita imamat rajani. Tanda bahwa engkau sudah bertumbuh dewasa. Kenapa engkau pergi ke satu bisnis? Karena Tuhan memanggil engkau imamat rajani di sana. Engkau menjadi terang dan garam di sana. Engkau menjadi pendoa syafaat untuk orang-orang yang berhubungan dengan bisnismu. Kenapa Tuhan memanggil engkau menjadi mahasiswi? Tuhan ingin engkau menjadi pendoa bagi sivitas akademi kamu. Kita menjadi pendoa syafaat untuk rektor, untuk teman kita kuliah. Itu tugas kita menjadi terang dan garam sampai pada akhirnya kita harus memberitakan Injil. Amin. Itu tugas imamat rajani. Saudara jangan mengikut kekristenan saja. Di dalam kekristenan kita bangga, kita bisa beribadah lebih leluasa, mengenal Tuhan lebih leluasa. Amin. Tapi kekristenan tidak menyelamatkanmu, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak jadi imamat rajani, engkau tidak selamat utuh. Ini panggilan tertinggi kita. Engkau peduli kepada orang lain, engkau menangis kepada yang belum selamat. Itu panggilanmu, panggilan dewasa. Kau bisa membawa salib Kristus dalam hatimu untuk orang lain. Amin. Ketika kau lakukan itu, engkau tidak minta. Tuhan katakan cari dulu kerajaan, sekaliannya Tuhan yang tambahkan. Ketika kau menjadi murid Kristus yang rajin, murid Kristus yang taat, maka Tuhan yang memperdulikan keperluan. Hari ini kita diingatkan Tuhan, maukah engkau terus bertumbuh dalam keselamatan? Yang pertama, engkau memiliki hati untuk hidup berubah, karakter semakin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, engkau menaruh dirimu
rendah hati, dan bergantung penuh kepada firman Tuhan. Yang ketiga, engkau memelihara persekutuan dengan Tuhan dan kerelaan untuk dipakai. Yang ketiga, yang keempat, engkau memberikan dirimu untuk melayani. Amin. Yang kelima, engkau bersedia menjadi imam seperti Yesus bagi sesamamu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.